Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min ladunka ilman nafi'ah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal 'arifin bika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis kebaikan, majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hari yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana ternyata musibah, bencana, kemudian apa yang kita rasakan itu juga dari hasil kezaliman yang mungkin pernah kita lakukan atau dilakukan orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan laknatnya. Dan pada satu pembahasan yang mengerucut, kita membahas pada surah Luqman dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syirik adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Innasyirka zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang azim, yang sangat besar. Dan bahkan kita telah sampaikan hari ini viral dengan maraknya spirit doll, boneka yang dianggap mempunyai semangat. Kalau mempunyai boneka itu mereka mendapatkan ketenangan, memperoleh semangat, dan mereka memperlakukan benar-benar seolah-olah bahwa boneka itu adalah makhluk hidup. Kalau dikatakan boneka mereka tidak terima, dan itu diperjualbelikan bebas, siapapun bisa membelinya. Siapapun bisa membelinya. Nanti Bapak Ibu boleh cek, lihat di media sosial itu dijual. Mudah-mudahan ini tidak berlarut-larut. Kita berharap Majelis Ulama Indonesia atau Kementerian Agama Republik Indonesia melihat masalah ini dengan serius. Lalu kemudian mereka bisa mencegah ini dengan kekuasaan yang mereka punya. Hari ini kita sebagai rakyat biasa tak bisa mencegah itu. Maka hari ini kita bagaimana mengokohkan dari akarnya, mengokohkan akidah masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal kita saja dulu. Semaksimal mungkin kita lakukan. Maka pada kajian kesempatan kali ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana kesyirikan itu sudah kita bahas, kita insyaallah hari ini akan masuk kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sepakati dulu di awal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tudillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Hal yang pertama yang harus kita pahami dan sepakati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kita ini telah diwasiatkan, telah ditinggalkan modal 2 hal yang kalau kita berpegang kepada 2 hal ini insyaallah tidak bakal goyah,
tidak bakal tersesat, la fid dunya wala fil akhirah. Apa itu? Al-Qur'an. Maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an wa sunnata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu juga sepakati dan pahami bahwa masadirul ahkam, sumber-sumber hukum Islam itu termasuk adalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Lalu kemudian saya ingin sampaikan di sini, di dalam satu kaidah disebutkan nata'awan bimattafaqna wa nata'azar bimakhtalafna. Yang kita bersepakat, yang kita sama, kita saling menguatkan, kita saling membantu. Wa nata'azar bimakhtalafna, dan yang kita berbeda, berselisih dalam pengambilan hukum dalam satu dua hal keadaan, maka kita perlu tekankan toleransi. Kita perlu tumbuhkan ruhama di antara kita, sifat kasih sayang. Wah, ini berbeda, ini enggak. Wah, ini lain dengan kita. Tidak begitu. Jadi kalau pada satu dua keadaan kita berbeda sumber hukumnya, maka berlandaskanlah ruhama ubainahum, berkasih sayang tetap. Hari ini kita tahu ibadah kita tidak bisa disamakan. Ada yang sujudnya ketika mau sujud lutut yang duluan turun, ada yang tangan duluan turun. Angkat takbirnya ada yang sejajar dengan dada, ada yang sejajar dengan telinga. Justru di sini perlu kita nata'azar, yakni bertoleransi dan ruhama. Ruhama, saling berkasih sayang. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan pada hadis qudsi tersebut, syatamani ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu ay yastumani wa kazzabani wa ma yanbaghi lahu ay yukazzibani amma syatmuhu iyaya fa qawluhu inna li waladan wa ana Allahul wahidus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad wa amma takzibuhu iyaya fa qawluhu laisa yu'iduni kama bada'ani wa laisa awwalul khalqi bi ahwana ala min i'adati. Nah, di sini disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, Bani Adam, siapa itu? Manusia telah mencela aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menghina aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak selayaknya ia mencelaku. Ia telah menuduh bahwa aku berdusta. Jadi ada manusia-manusia yang mengatakan bahwa Allah itu kazzab, berdusta, pembohong. Padahal sebenarnya tidak sepantasnya mereka menuduhku seperti itu. Adapun celaannya, mereka mencela kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, berupa apa? Ucapan bahwa innali waladan wa anallahul wahid. Mereka katakan apa? Bahwa aku mempunyai anak. Jadi ada manusia-manusia yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak, padahal akulah Allah yang Maha Esa, tumpuan harapan sekalian. Di dalam surah Al-Ikhlas kan disebutkan lam yalid walam yulad. Lalu kemudian disebutkan aku tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Bagiku tiada tolak bandingan satu apapun. Laisa kamitslihi syai'. Lalu kemudian adapun tuduhan bahwa aku berdusta dengan mengatakan bahwa Allah tidak akan dapat, Allah tidak mampu, tidak bisa mengembalikan dirinya sebagaimana Allah menciptakan dirinya pertama kali. Jadi mereka meragukan Allah. Dia cuma bisa menciptakan, tapi nggak bisa dikembalikan lagi. Padahal nanti akan kita jelaskan pada ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan dan menjelaskan.
Padahal menciptakan yang pertama tidak lebih mudah daripada mengulanginya. Artinya mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal saya sampaikan dan saya tekankan, kita perlu menyepakati, kita harus sama-sama beriman dulu bahwa kita kembalikan ini kepada ayat-ayat Al-Qur'an, dan itu merupakan kalamullah. Jadi apa nanti yang disampaikan ini itu laisa min kalami, bukan pendapat, opini dan menurut pendapat saya, bukan, tetapi dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Maka nanti silahkan diingat, dicatat, boleh dilihat di Al-Quran ketika sampai nanti di rumah, kembali ke kantor, atau di waktu-waktu yang antum sempat. Nah, sebagian manusia, anak Adam itu sangat sesat. Mereka berani menyerang Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan tadi, apa? Allah itu punya anak. Allah itu tak mampu menciptakan kita lagi sebagaimana diciptakan di awalnya. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam surah Jin ayat 1 sampai 3, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin ila akhirih. Saya tidak bacakan sampai akhir, tapi saya bacakan saja terjemahnya. Katakanlah hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, telah diwahyukan kepadaku, katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku sekelompok jin telah mendengarkan Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang ajaib, yang menuntun ke jalan yang benar. Lalu kami beriman kepada Al-Quran, dan kami tidak akan mempersekutukan Rob kami dengan seorang pun. Sungguh maha tinggi kebesaran Rob kami, tiadalah dia mempersunting istri. Allah tidak mempunyai istri, tidak punya pasangan, ya. Lalu kemudian tiada pula dia mempunyai anak. Allahu ahad, Allah itu satu, esa. Ini yang harus ditekankan di dalam akidah kita. Makanya perlu nanti insya Allah kita akan bahas pada Kitabus Sa'adah, sifat 20, bahwa Allah itu wujud, adanya itu bagaimana, dalilnya apa, qidam, Allah itu baqa, Allah itu laisa kamitslihi syai', dan itu dikembalikan pada dalil-dalil Al-Qur'an yang diselaraskan dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tersebut. Dan inilah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada contoh lain ada orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berimannya mereka pada hari-hari kebangkitan. Mereka mengatakan belum tentu ada hari pembalasan, belum tentu pada hari kiamat. Ada sebahagian orang-orang yang percaya dengan begitu. Jadi hingga akhirnya mereka melakukan apapun di atas muka bumi ini, mereka tidak percaya dengan adanya nanti yaumul hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi sesungguhnya segala hal apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Jadi enggak perlu hal-hal yang harus ada paksaan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu contoh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada asal mulanya lalu kemudian Allah bisa menciptakan, tidak perlu. Bagi Allah mudah saja. Nah, maka nanti disebutkan ada sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wajib. Ada sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mustahil tidak ada. Mustahil Allah itu sama dengan makhluk. Ada sifat yang jaiz nanti bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja, boleh diciptakan Allah, boleh dilakukan Allah, boleh juga tidak diciptakan, boleh juga tidak dilakukan. Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai pengembalian dan pembangkitan kembali setelah mati, bahwa kehidupan kita ini enggak kekal, enggak abadi. Kita akan mati, setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rum
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Ini firman Allah, boleh dicek. Ini bukan perkataan manusia, kalamullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi, dan dialah Allah yang menciptakan makhluk sejak pertama tanpa ada permulaan, enggak ada polanya, enggak ada contohnya, enggak ada malnya. Allah ciptakan itu manusia. Kemudian apa? Summa yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Kemudian dia mengembalikannya, menghidupkan kembali. Setelah diciptakan, mati, binasa, Allah hidupkan kembali. Dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 29, kata Allah Subhanahu wa taala, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana dia Allah menciptakan kalian pertama kali, begitu pula kalian diciptakan kembali. Sebagaimana Allah ciptakan kita hari ini, begitu kita mati, maka kama ta'udun, kama bada'akum ta'udun di dalam surah Al-A'raf, diciptakan Allah kembali. Lebih mudah. Tetapi masih ada manusia-manusia yang ingkar, yang menganggap bahwa itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nah, maka hari ini pemikiran-pemikiran itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuknya pelan-pelan, perlahan, mulai dari mainan, mulai dari tontonan. Allahu Akbar. Maka hari ini saya sampaikan kepada kita yang mempunyai keluarga, yang mempunyai anak, yang mempunyai saudara dan lain sebagainya macamnya, perkuat akidah kita, keimanan kita, tauhid kita, dan penting memasukkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat dulu lembaga pendidikan itu. Jangan sampai nanti anak-anak kita hafal Quran tapi keimanannya itu belum sempurna. Coba nanti dilihat bagaimana pola pendidikan yang digagas oleh Ustadz Budi Ashari LC. Beliau memakai prinsip iman, adab sebelum ilmu. Jadi anak-anak itu diajarkan dulu adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Mereka diajarkan dulu ilmu, baru kemudian mereka bisa beramal. Jangan sampai kita sholat 5-10 tahun, anak-anak kita sholat masih ada kejadiannya, tak tahu yang dibacanya, tak sempurna gerakannya. Makanya penting ilmu sebelum amal. Lalu kemudian apa? Iman sebelum Al-Quran. Bapak, ibu punya anak-anak di pondok pesantren, mereka hafal Quran, mereka mengetahui ayat-ayat Quran, bagaimana imannya? Kalau mereka mengetahui ayat-ayat bahwa Allah huwar Razzaq, Allah yang maha memberi, Allah yang maha memberikan rezeki, tak mungkin mereka mau mengambil barang teman mereka. Kalau itu terjadi, maka imannya belum sempurna. Bagaimana anak-anak kita diajarkan menghafal Al-Quran? Fala taqul lahum ma'uf. Jangan ngomong sama orang tua. Tapi masih ada kejadian anak di pondok pesantren ngirim surat, nelpon, ngancam orang tua. Pokoknya kirimin uang, kalau enggak aku enggak mau sekolah. Penting mencari lembaga-lembaga pendidikan yang mengedepankan adab, baru kemudian ilmu. Yang memperhatikan ilmu, baru kemudian melihat bagaimana amalan-amalan. Yang mengedepankan iman, baru kemudian Al-Qur'annya. Jangan kebalik. Kalau kebalik nggak bisa. Kalau kita mempunyai wadah, ada batu besar, ada batu kecil, ada pasir, ada air. Kalau kebalik kita memasukkannya nggak bakal masuk. Maka pondasi-pondasi dulu kita kuatkan, hal-hal yang prioritas dulu yang kita masukkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena waktu kita yang terbatas. Insyaallah fi yaumil jumu'ah sabahan, pada hari Jumat pagi subuh insyaallah kita akan bahas Kitabus Sa'adah, tentang Allah itu wujud. Wujudnya itu bagaimana, adanya itu bagaimana, dalilnya itu bagaimana. Insyaallah kita akan langsung bahas dari kitab wa hadza laisa min kalami. Dan ini bukan perkataan saya, tetapi min qaulil ulama wa min masadiril ahkam, dan disandarkan kepada hukum-hukum yang telah kita sepakati.
Jazakumullahu khairul jaza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.